Halo, Shalom Rock Beloved. Apa kabar saudara? Senang dapat berjumpa kembali. Salam kasih di dalam Tuhan. Saya berdoa kita semua di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang kekhawatiran. Berbicara tentang kekhawatiran, tentunya kita sering mendengar istilah don't worry, be happy. Berbicara kata tersebut, kalimat tersebut tentunya mudah jika semua berjalan baik-baik saja, jika tidak ada masalah di dalam kehidupan kita. Namun akan lain ceritanya jika kita sedang mengalami yang namanya pergumulan berat di dalam hidup kita. Nah, mari saya mau ajak kita untuk mengetahui apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan mengenai hal kekhawatiran. Kita baca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Di dalam ayat lain, di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Amin. Firman Tuhan jelas berkata untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, untuk menyerahkan kekhawatiran hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sangat manusiawi kita di dalam hidup ini bisa mengalami yang namanya rasa khawatir, saudara. Tapi Tuhan tidak mau kita sampai tinggal di dalam kekhawatiran kita, sehingga kita tidak mampu bangkit untuk keluar menjadi pemenang di dalam persoalan, pergumulan, apapun itu juga yang Tuhan boleh izinkan saudara alami saat ini. Nah, saya mau ajak saudara untuk menyerahkan hidup kita, menyerahkan kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Tentunya banyak hal di dalam dunia ini yang bisa membuat kita sebagai manusia merasa khawatir. Seringkali masalah finansial kita, masalah keuangan hidup kita, masalah keluarga rumah tangga kita, kesehatan kita, seringkali menjadi isu yang membuat kita merasa worry ataupun khawatir. Tapi Tuhan sudah berjanji untuk kita sebagai anak-anaknya untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kita harus tahu betul perspektif kita kepada Tuhan yang kita sembah, bahwa kita punya Allah yang jauh lebih besar dari segala masalah yang mungkin sedang saudara alami saat ini. Kita punya Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melepaskan kita dari persoalan hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mau kita andalkan Dia. Tuhan mau kita tetap bersandar sepenuhnya kepadanya. Oke, berbicara tentang kekhawatiran, kita jangan sampai mau ditipu oleh iblis. Kita harus tahu betul bahwa target iblis adalah pikiran kita dan hati kita. Bagaimana iblis akan menyerang pikiran kita? Iblis akan berkata kita tidak mungkin mampu untuk membayar bil tagihan, kita tidak mungkin mampu untuk sembuh dari sakit penyakit kita, atau rumah tangga kita tidak mungkin survive atau bertahan, saudara. Jangan biarkan itu semua. Mari jaga hati dan pikiran kita. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari, jangan biarkan iblis mempengaruhi kita dengan pikiran-pikiran negatif. Jauhkan itu semua. Kita harus ingat lagi dan lagi bahwa iblis adalah seorang pendusta. Iblis adalah seorang pembohong. Jangan biarkan hidup kita dipengaruhi oleh kebohongan yang iblis lakukan. Nah, berbicara tentang kekhawatiran, seringkali kita sudah berdoa dan memohon kepada Tuhan, namun mungkin situasi belum berubah. Saya mau sampaikan satu hal. Jangan khawatir, saudara. Seringkali meskipun kita sudah berdoa dan memohon, kita harus ingat satu hal, bahwa kita harus tetap mengucap syukur atas apa yang sudah pernah Tuhan lakukan, kebaikan Tuhan yang sudah pernah Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari, jangan sampai lupa mengucap syukur, saudara. Kalau kita bisa mengucap syukur atas pertolongan yang sudah pernah Tuhan lakukan dalam hidup kita, maka kita tidak perlu khawatir. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk merasa khawatir, saudara. Oleh karena itu, saya mau ajak saudara, don't worry, be happy. God bless you. Amen.